Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa bayyidna hadratullah bil alamin hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, amalin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Hadis ini menjelaskan keberlangsungan atau keberlanjutan dari amal ibadah setiap manusia yang telah meninggal dunia. Karena manusia itu ketika ajal menjemput dia meninggal dunia, maka terputus, tidak ada lagi keberlanjutan amal ibadahnya kecuali dari 3 perkara atau dari 3 jalan. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariah ini adalah bentuk harta atau sumbangan atau infak, sedekah yang masih wujud, ada dan eksis, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara, dan itu terus menerus dimanfaatkan. Maka selama objek atau benda atau barang ini masih bisa memberikan manfaat, maka selama itulah orang yang sudah meninggal dunia ini akan mendapatkan pahala yang besar, kebaikan yang besar dari harta yang diinfakkan, yang disedekahkan di jalan Allah tersebut. Seperti contoh membangun masjid. Selama masjid ini masih eksis untuk digunakan, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, maka selama itulah masjid ini, orang yang beribadah di masjid itu begitu banyak pahalanya. Orang yang melaksanakan kegiatan ta'lim, orang melaksanakan tadarus, begitu banyak pahala mereka. Maka orang yang menginfakkan sedekah amal barangnya ini akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang mereka melaksanakan kebaikan di masjid itu. Nah, begitu juga membangun jalan. Nah, jalan ada tanah yang disumbangkan untuk kemaslahatan umat. Selama jalan itu masih eksis, digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan umat manusia, orang banyak, maka dari situ orang ini yang sudah meninggal dunia ini akan mendapatkan kemanfaatan yang tidak terputus. Begitu juga membangun sekolah atau madrasah. Selama sekolah, madrasah atau tempat pendidikan itu eksis dan menghasilkan orang-orang yang berilmu, maka setiap ilmu yang dilahirkan dari situ, orang-orang berilmu yang bermanfaat di situ lahir dari tempat itu, maka selama eksisnya dan selama orang-orang ini yang menggerakkan ini masih hidup, maka orang itu juga mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa sampai beratus, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pernah diajarkan terhadap muridnya. Muridnya mengajarkan dan terus menerus saling mengajar. Nah, selama ilmu itu terus diajarkan dan terus berkembang, maka si guru ini akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang pernah diajarkan. Dari man sanna hasanatan falahu ajrun mithlu man amila. Siapa yang memulai, mengawali, mengajarkan, menunjukkan satu kebaikan yang kemudian diikuti atau dilaksanakan oleh orang lain, maka dia mendapatkan manfaat pahala sama seperti pahala orang yang melaksanakan tersebut. Jadi seperti itu ilmu yang bermanfaat.
ilmu yang diajarkan, ilmu yang membawa takarrub kepada Allah, ilmu yang membawa kemanfaatan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, kebutuhan dalam kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang mendoa, yang mengatakan, ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Kalau anak yang soleh tidak mendoakan orang tuanya, maka ini tidak bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Apalagi anak yang tidak soleh. Maka kita itu diberikan oleh Allah kelebihan itu berupa harta, berupa ilmu, berupa anak. 3 hal ini yang paling bermanfaat itu, kalau kita yang bilang yang pertama, harta itu bisa. Atau kalau kita bilang yang kedua, ilmu itu juga bisa. Tapi dari anak yang soleh ini, tidak semua orang memiliki anak yang soleh. Maka 3 hal ini adalah amanah untuk kita. Maka itulah kita manfaatkan. Kita menggunakan harta kita itu di jalan Allah. Kita ishtari ilallah. Kita berinvestasi, mengadakan jual beli, mengadakan janji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang diberikan kepada kita itu. Kita buat sebaik-baiknya. Kemudian dengan ilmu yang kita gunakan itu kita ajarkan. Jangan pernah kita itu menyembunyikan ilmu kita, tapi kita ajarkan. Dengan ilmu itu diajarkan, maka semakin banyak orang berilmu, semakin banyak orang berpengetahuan, semakin banyak orang terselamatkan jalan hidupnya. Semakin gampang orang untuk hidup bahagia. Semakin mudah orang itu mendapatkan kebenaran, karena ilmu adalah cahaya penuntun dalam kehidupan manusia. Kemudian anak yang soleh. Ketika kita diberikan anak, maka jangan sia-siakan. Didik anak kita itu dengan sebaik-baik pendidikannya. Sebaik-baik pendidikan itu adalah pendidikan yang mendekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan anak itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu tidak melakukan dosa, sehingga mereka itu bisa menghindarkan diri dari maksiat dan dosa, dan mereka itu berdoa kepada Allah, tidak lupa untuk kedua orang tuanya. Ya, itu tugas kita sebagai orang tua. Maka jika 3 hal ini kita miliki, kita punya harta yang banyak, infakkan ke dalam jalan yang benar, kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan, kita memiliki anak yang soleh, maka ini adalah potret orang yang paling beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan harta yang halal, harta yang baik, yang bisa kita infakkan ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridha. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kita atas ilmu yang bisa kita ajarkan dan memberi manfaat kepada setiap manusia. Kemudian semoga Allah memberikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.